Salam, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat waktu yang sangat luar biasa. Saya berterima kasih ya tentunya satu kehormatan yang sangat luar biasa. Saya bisa membagikan firman Tuhan pada saat hari ini. Ya, waktu yang sangat panjang saya di televisi bersama keluarga televisi yang sangat luar biasa mendukung aku sampai hari ini dan persiapan ketika Pak Pendeta menyampaikan untuk saya bisa bagikan firman itu sesuatu pergumulan ya, pergumulan uh, saya gemetar di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan, saya masih belum terlalu bisa sebenarnya ya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan yang dahsyat gitu. Tetapi saya mau berikan hidup saya kepada Tuhan karena saya percaya Injil itu adalah kekuatan Allah yang akan mendorong saya untuk bisa berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan mau, seperti itu. Dan saya percaya juga Bapak Ibu di tempat ini juga bisa melayani Tuhan, bisa berbagi kasih, bisa bersaksi buat banyak orang. Itu karena Tuhan Yesus menggunakan Injilnya untuk Bapak Ibu bisa ikut di dalamnya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan firman Tuhan kita sama-sama. Dan kita mau buka di dalam kitab Filipi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini kitab yang penuh dengan sukacita ya. Filipi ini kitab yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika saya mulai buka kitab Filipi dan mulai mencari apa sih sebenarnya Paulus ini sehingga ketika dia ada di dalam kesulitan, tangannya dibelenggu, tetapi dia masih bisa memuji Tuhan dan dia masih bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ini satu tekanan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada di posisi Paulus saat itu, masih bisakah kita membagi sukacita Tuhan itu kepada orang lain? Ini hal yang luar biasa. Jadi tema pada hari ini saya mengambil adalah kekuatan Injil yang mendorong kita semua agar bisa melakukan perintah Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita buka kitab Filipi dari Filipi 1 ayat 12. Saya akan ambil dari ayat 12 sampai ke 18. Saya akan membacakan buat kita semua. Dengan perikop yang dikasih LAI adalah kesaksian Paulus di dalam penjara. Aku kehendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh percaya dan karena pekerjaanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Wah, ini luar biasa. Aku kehendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ya, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Injil. Ya, ada orang-orang yang memberitakan Injil Kristus dengan dengki, dengan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakan Injil dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus dengan kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian, sangkanya dengan karena kepentingan sendiri dan demikian mereka memperberat bebanku di dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Yesus Kristus diberitakan. Dan dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
Jadi saya mulai melihat bahwa ini sesuatu yang sangat luar biasa. Paulus adalah seorang penjahat kelas berat, ya, bisa dikatakan teroris di abad pertama, pembunuh yang sangat kejam. Tetapi ada sesuatu perubahan yang Tuhan lakukan dari dalam. Kalau kita lihat dia memburu banyak orang Kristen, di mana saja ditemui, dia melakukan hal yang sangat anarkis ya. Tetapi satu hal yang saya lihat bahwa dalam setiap manusia ada rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika hal itu terjadi dan ketika Paulus diproses untuk menjadi seorang pemberita Injil, kita lihat ada perubahan yang sangat besar terjadi di dalam diri Paulus. Ketika dia ada di penjara di Roma, dia masih bisa juga menulis 5 kitab. Ini tandanya bahwa ada kekuatan Injil yang mendorong dia sekalipun dia dalam kesesakan, tetapi dia masih bisa melihat banyak orang yang harus mendengar kabar baik. Sehingga dia menulis kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi, ada jemaat di Kolose dan ada jemaat yang ada di Efesus, juga kepada Filemon dan juga jemaat di Korintus. Saya melihat bahwa ini sesuatu gerakan yang sangat-sangat luar biasa. Oleh sebab itu kita akan melihat bersama bahwa pertama kita akan belajar bahwa hidup yang digerakkan oleh Injil untuk bersaksi. Oke. Jadi Paulus adalah seseorang yang sangat luar biasa ketika dia ada di dalam kesulitan, dia masih bisa mau bersaksi buat orang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika apa yang Tuhan kehendaki, mungkin bagi Paulus ketika dia berada di dalam penjara, itu sesuatu yang mungkin secara manusia dia tidak mampu melihat bahwa ini adalah rencangan Tuhan buat kehidupan dia. Ya. Tetapi kita lihat satu hal yang bisa dia keluarkan dari di dalam penderitaannya dia adalah bagaimana dia mau bersaksi buat orang lain. Saya melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa ada orang-orang di dalam penjara yang bisa dimenangkan oleh Paulus. Ya, mari next terus dan kita lihat slide berikut tentang kesaksian Paulus. Ya. Ketika dia ada di dalam penjara, dia melihat bahwa orang-orang yang sedang menghukum dia, ada prajurit, ada orang-orang di dalam istana yang perlu Tuhan Yesus. Saya melihat bahwa sesungguhnya Tuhan membukakan dia satu penglihatan yang sangat luar biasa bagaimana dia bisa melihat kesulitan itu untuk membawa orang lain masuk di dalam kebenaran. Ya, jadi ketika dia bersaksi kepada orang-orang yang ada di penjara, saya melihat bahwa ada prajurit yang dimenangkan untuk Tuhan, ada juga orang-orang seisi istana, dan ada juga orang-orang Kristen yang pada saat itu pun sudah Kristen tapi belum percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kalau teman-teman Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan membaca firman Tuhan, teman-teman akan menemukan bahwa semua orang di dalam istana bisa mendengar Injil, bisa mendengar kesaksian tentang Yesus yang dibawakan oleh Paulus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya pun terkadang kan ketika kita mendapat masalah yang sulit mungkin, kita tidak dapat melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin kita sulit untuk memahaminya. Tetapi hari ini kita bisa belajar satu gambaran dari Paulus yang Paulus berikan bagi kita semua. Dia katakan yang aku kehendaki supaya saudara-saudara semua tahu bahwa aku dipenjarakan oleh Kristus Yesus. Jadi begini Bapak Ibu, yang saya ingin bahwa kita berpikir bahwa ketika kita ada di dalam kesulitan, seharusnya kesulitan itu menjadi kesaksian. Ya. Kesulitan itu bisa menjadi kesaksian. Kesaksian kepada siapa Bapak Ibu? Ya, pertanyaan seperti itu ya. Pertanyaannya kepada siapa? Nah, kapan kita harus bersaksi dan kenapa kita harus bersaksi?
Ya. Pertanyaan itu yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita mendapat masalah nih, masalah yang rumit, yang sulit bagi kita. Nah, mari kita menggunakan pikiran kita yang daripada Tuhan untuk berpikir, aku akan melewati semua kesulitan ini karena aku punya kekuatan daripada Tuhan. Jadi kita tidak akan membatasi diri kita diam di dalam kesulitan itu. Tetapi kita mau gunakan kesulitan itu untuk bersaksi bagi orang lain. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mau mulai berpikir dengan cara berpikirnya Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mulai berpikir, saya akan melewati ini dengan kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa kesulitan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bulan ini adalah bulan penjangkauan. Jadi Bapak Ibu mungkin pada saat ini sedang mengalami kesulitan atau akan mengalami kesulitan dan akan melewati semua kesulitan itu. Mari kita berpikir bahwa masalah itu Tuhan punya tujuan yang mulia untuk kita. Sehingga kita bisa bersaksi buat orang lain. Bapak Ibu mungkin akan bertanya, yang pertama, bagaimana cara kita bersaksi? Bagaimana cara kita bersaksi? Atau kita akan bertanya lagi, kepada siapa kita akan bersaksi? Dan kapan kita akan bersaksi? Nah, tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan pada ayat yang ke-12 itu, firman Tuhan katakan, yang aku kehendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi saya lihat di beberapa terjemahan yang berbeda, kata yang ku kehendaki itu diterjemahkan sebagai sekarang ini yang ku kehendaki supaya saudara-saudara tahu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya mau bawa kita untuk sama-sama melihat adalah waktu. Waktu yang ketika kita menghadapi waktu yang sulit dan kita mampu melewatinya, ayo atau di dalam kita sedang menghadapinya, ayo kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sekarang waktunya untuk kita bisa memberitakan Injil. Baik di dalam masalah maupun ketika kita sudah melewati masalah. Kita bisa bersaksi buat orang lain dengan apa yang kita hadapi. Nah, harus ada hal yang harus kita ingat adalah yang kita ceritakan adalah Yesus yang sudah terlibat di dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang harus kita ceritakan? Yang kita ceritakan adalah Yesus. Seperti Paulus dia katakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi bahwa aku di sini karena Yesus, bukan karena yang lain. Ya. Kiranya ini kita bisa nangkap. Aku ada di sini, aku dalam penderitaan ini karena Yesus, bukan karena yang lain. Jadi Bapak Ibu yang kasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, ada orang berkata bahwa aku akan baik-baik saja, aku tidak akan mendapat kesulitan, aku akan hidup mulus saja. Tetapi mari kita lihat dari Paulus, ketika dia menghadapi masalah ini, dia tidak berkata seperti itu, tetapi dia mau bersaksi buat orang lain bahwa penderitaanku ini justru telah memajukan Injil. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita pakai apa yang kita alami itu untuk memajukan Injil. Amin. Ya, apa yang kita hadapi, apa yang kita alami itu yang akan membawa kita untuk bisa memberitakan Injil. Kemudian Bapak Ibu akan bertanya, kepada siapa ya saya akan bersaksi. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan pada firman Tuhan ini, dia berkata, yang aku kehendaki supaya saudara-saudara, ya, saudara-saudara tahu bahwa aku dipenjara karena Kristus. Berarti ini yang ingin dia saksikan tentang kebesaran Tuhan adalah kepada jemaat yang ada di Filipi, ya, kepada jemaat-jemaat yang ada di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu hari ini mungkin bingung mau bersaksi kepada siapa. Keluarga di dalam Tuhan juga perlu kesaksian kita, amin. Karena kita nggak tahu orang yang ada di dekat kita, suami kita, istri kita, atau anak-anak kita juga butuh kesaksian kita gitu. Mungkin mereka dalam kelemahan,
Tetapi ketika kita mau menceritakan apa yang kita alami secara pribadi kepada keluarga kita, kepada jemaat yang ada bersama-sama dengan kita, saya kira itu akan membangun kita, ya, akan membangun iman percaya kita seperti yang Paulus lakukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Jadi semua yang dia alami itu, semua yang dirasakan itu dia bisa bagikan, bahwa kalian harus ingat bahwa Injil itu yang membawa aku ke tempat ini. Jadi Bapak Ibu bisa bagikan kesaksian Bapak Ibu kepada jemaat di dalam gereja. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu lagi bertanya, bagaimana cara bersaksi? Ini kan kadang-kadang kalau kita mau menjangkau orang itu kan kita kesulitan di sini ya. Kepada siapa kita bersaksi, bagaimana kita bersaksi. Nah, hari ini kita akan belajar dari Paulus tentang bagaimana dia bersaksi. Ya, bagaimana dia bersaksi. Jadi yang dia saksikan adalah, dia katakan bahwa pada ayat yang ke-12, bahwa hai saudara-saudara dalam Tuhan, apa yang terjadi atas saya sebenarnya telah membawa kemajuan Injil. Jadi bagaimana kita harus bersaksi, kita harus menceritakan apa yang kita alami. Jadi orang lain benar-benar bisa terbangun. Jadi bukan kesaksian dari luar kita ambil masukkan ke dalam hati kita kemudian kita keluarkan ke orang lain. Tidak seperti itu, tetapi pergumulan saya dan saudara itu yang bisa kita keluarkan dalam hati kita. Apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita, dalam hati kita, itu yang akan kita bagikan kepada jemaat Tuhan, kepada saudara kita, kepada orang-orang yang dekat kita. Jadi Bapak Ibu tidak akan kesulitan untuk bersaksi seperti itu. Yesus mau seperti itu. Kemudian Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hal yang berikutnya yang bisa kita belajar dari sini adalah hidup yang digerakkan oleh Injil untuk memuliakan Kristus. Mari Bapak Ibu perhatikan, saya akan baca buat kita di dalam ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakan Injil dengan maksud yang baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat yang ke-17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku di dalam penjara. Bapak Ibu, mari kita perhatikan ada dua jenis manusia di kota Roma. Yang pertama adalah orang-orang Kristen yang sudah mengikuti pengajaran Paulus. Ada juga orang Kristen yang membenci Paulus. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa ada dua jenis manusia orang Kristen di masa Paulus di penjara. Yang pertama, mereka adalah orang yang mencintai Tuhan, orang yang menerima Injil dari Paulus, kemudian mereka mau memberitakan itu sebagai sesuatu ucapan syukur untuk terlibat di dalam pelayanan. Tetapi ada yang lain melakukannya karena kebencian. Nah, saya coba cari nih, sebenarnya kebencian apa yang terjadi? Ternyata di dalam pemberitaan Injil ada juga orang-orang yang tidak senang kalau ada orang lain maju. Ya. Ada orang yang melihat ketika orang lain dipakai Tuhan dengan luar biasa, ada yang lain tidak senang. Sehingga melakukan segala cara untuk bisa menjatuhkan orang yang hebat ini. Paulus mengalami hal yang demikian. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bisa belajar dari sini. Sekarang pertanyaan bagi kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan adalah bagaimana motivasi kita di dalam pelayanan? Apakah untuk menjadi orang yang melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan orang pertama, atau kita mau melakukannya karena kebencian? Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar. Saya melihat ini menarik sekali. Jadi ada dua jenis manusia di dalam mengikuti Tuhan. Yang pertama adalah orang yang membenci.
Orang membenci ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya melihat berapa buku tentang orang-orang yang berselisih dengan Paulus. Mereka yang pertama adalah orang-orang Kristen Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan tetapi masih memegang Taurat yang kuat. Sehingga mereka ini tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi mereka cuma cari pengikut sebanyak-banyak mungkin untuk bisa memajukan Injil, kelihatannya seperti itu. Tetapi ternyata tidak. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah melakukannya dengan maksud baik. Seperti itu. Jadi dari dua jenis manusia ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bisa belajar bahwa kekristenan yang Tuhan kehendaki adalah orang-orang yang terlibat di dalam pemberitaan Injil atau di dalam pelayanan dengan maksud yang tulus. Bukan karena ada maunya sesuatu atau untuk kepentingan pribadi. Bukan itu yang Tuhan mau. Karena pemberitaan Injil adalah kerelaan. Bukan sesuatu yang kita lakukan untuk menampilkan kita ini sebagai orang hebat. Atau kita mencari orang banyak untuk mengikut kita. Kemudian tidak ada faedahnya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Paulus menceritakan semua ini kepada jemaat di Roma. Bahwa apa yang dia alami di sini. Memang betul, aku bersuka cita karena ada orang-orang yang mau terlibat di dalam pelayanan. Tetapi pertanyaannya buat kita semua, bagi kita jemaat Tuhan. Kita sudah kerja lela-lela di dalam Injil, kelihatannya seperti itu memberitakan Injil. Tapi untuk apa kalau tujuan hati kita itu enggak benar untuk Tuhan? Untuk apa? Bapak Ibu mulai 10-20 tahun masuk dalam gereja melayani Tuhan, terlibat di dalam berbagai kegiatan. Tetapi kalau hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, ini untuk apa? Dan Paulus bilang bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kamu memberitakan Injil dengan kerelaan hatimu. Dengan ketulusan hatimu, dengan cinta daripada Tuhan. Bukan karena ada hal yang lain. Nah, saya mengingat begini Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ada satu ilustrasi yang umum mungkin. Para pendeta juga akan mengutip ini. Bahwa terkadang orang Kristen, para hamba-hamba Tuhan pun, pelayan Tuhan, melakukan hal seperti ini. Jadi kayak calo di pasar. Ya, teriak-teriak mau pergi ke Lampung misalnya. Ayo penumpang, ayo datang naik mobil gitu ya. Tetapi ketika mobil itu berangkat, calonnya enggak berangkat, calonnya tinggal. Nah, apakah kita mau seperti itu? Tidak kan? Yang Tuhan mau adalah kita terlibat dengan sungguh-sungguh, tetapi kita juga akan mendapat faedah daripada Injil itu. Apa yang Tuhan mau kita lakukan adalah kita lakukan dengan ketulusan hati. Bukan karena ada kebencian, ada iri hati dan lain-lain. Jadi hal ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sehingga kekristenan atau iman kita adalah iman yang tulus, yang timbul dari hati kita, yang benar-benar mengalami, aku lebih senang mungkin kepada perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, sehingga kita lakukan itu adalah hal yang mengharumkan Tuhan, nama Tuhan, dan kita juga dapat manfaat begitu. Jangan sampai kita melakukannya tetapi kita tidak mendapat apa-apa. Jadi dua hal ini, yang pertama tadi adalah apa yang mendorong kita pelayanan. Kemudian milikilah hati yang tulus dalam pelayanan. Sehingga motivasi kita di dalam pelayanan adalah sesuatu yang mengharumkan nama Tuhan. Amin. Jadilah firman Tuhan yang sederhana yang bisa kita belajar. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong kita dan memberkati kita semua. Sehingga apa yang kita lakukan ini benar-benar bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi kita sendiri dan juga bagi orang banyak. Sehingga Injil diberitakan, kita turunkan kepada generasi yang akan datang adalah Injil yang benar, bukan Injil yang tidak benar. Saya rasa bahwa apa yang kita lakukan, kita perlu Tuhan Yesus terlibat di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan
di dalam kehidupan kita selama kita pelayanan ini adalah memuliakan nama Tuhan. Di nama Tuhan mari kita akan siapkan hati kita untuk merespon kebenaran firman Tuhan.